Halo teman-teman, setelah kita lapor SPT tahunan orang pribadi, saatnya kita lapor yang namanya e-reporting dividen ya, buat teman-teman yang mendapatkan dividen dari PT atau mungkin PTP ya. Nah, maka teman-teman perlu lapor e-reporting investasi untuk dividennya kalau Anda memilih investasi kan. Nah, seperti kita ketahui, dividen itu kalau Anda investasikan, maka tidak usah bayar PPh final 10%. Kalau tidak diinvestasikan, maka tinggal bayar PPh final 10% selesai dan nggak usah lapor, gitu ya. Tetapi kalau mau investasi, maka akan perlu dilapor setiap tahun selama 3 kali berturut-turut, karena kan kita menginvestasikan selama 3 tahun berturut-turut ya, dikunci 3 tahun di instrumen investasi, sehingga kita perlu laporkan di posisi mana kita melakukan investasi tersebut ya. Langsung gua share ke teman-teman semua aja. Eee Nah, ini jadi, poin-poinnya adalah Maret 2025 ini, kan ini versi 2025 ya, masih lakukan di DJP online, bukan di Cortex, teman-teman ya. Nah, tanggal pelaporan itu maksimal 31 Maret 2025 untuk orang pribadi ya, dan ini tidak bisa terlambat. Tidak ada ceritanya PPh e-reporting investasi ini terlambat lapor, kemudian kena denda, tuh nggak ada ya. Jadi, yang sudah terlambat udah nggak usah lapor lagi, gitu. Nah, yang kita laporkan sekarang adalah laporan 2025 ini adalah untuk 2024 ke satu, untuk 2023 ke dua, untuk 2022 ke tiga. Artinya tahun ketiga gitu teman-teman ya. Jadi yang kita laporkan di 2025 ini untuk 3 tahun sekaligus dalam satu laporan. Nah, kemudian banyak orang masih bingung, PTP itu pakai prefe atau dividen. Nah, ada dua argumen besar ya. Argumen pertama yang mengatakan kenapa PTP harus pakai dividen? Karena dia masuk kategori perseroan. Jadi PTP itu istilah hukumnya adalah perseroan perorangan, alias perseroan. Dia masuk ke Undang-Undang PT, Undang-Undang Perseroan ya, bukan Undang-Undang Perseroan Terbatas ya, Undang-Undang Perseroan. Jadi harusnya dia masuk Undang-Undang Perseroan. eh, Lagi pula pajaknya lebih tinggi, pajak kan bayar 10%, jadi lebih aman. Nah, ini pendapat orang yang menggunakan dividen. Sedangkan gua masih berpendapat bahwa ini prefer ya. PTP kenapa masih pakai prefer? Karena yang pertama adalah modalnya tidak terbagi atas saham, sedangkan PT perseroan terbatas itu adalah modalnya terbagi atas saham, gitu loh. Sedangkan semua-semua yang di luar itu, yang modal tidak terbagi atas saham, itu masuk ke kategori prefer, kelompoknya CV, dan menurut gua termasuk PTP ini. Kemudian, kalau mau dividen, menggunakan dividen itu di Undang-Undang PT wajib RUPS, sedangkan PTP modal tidak terbagi atas saham sehingga tidak ada RUPS. Kalau nggak ada RUPS, lah gimana mau bagi dividen? Nah, ini kalau PTP, ini masih rancu ya. Kemudian suket PP 55 yang UMKM 0,5% untuk PTP itu 4 tahun. Ini sama seperti CV ciri-cirinya. Jadi gue lebih berpendapat eh, PTP ini masuk prefer. Nah, tetapi walaupun pakai metode prefer, nah tetap gue lapor e-reporting dividen untuk backup gitu ya. Nah, backup. Siapa tahu gua salah, ternyata harus dividen, maka gue sudah dividen, gue sudah laporkan e-reporting investasinya. Kira-kira begitu teman-teman ya. Nah, gimana dengan teman-teman yang sudah lewat? Waduh, tahun lalu gue lupa lapor, gimana caranya? Nah, jadi teman-teman nggak usah pusing, cuek saja, move on saja, lupakan saja yang sudah Anda nggak lapor. Udah nggak usah pusing. Kalau nanti kena disuruh bayar ya bayar, kalau nggak usah bayar ya nggak usah bayar gitu ya. Jadi nggak usah pusing, move on saja. Yang sudah berlalu sudah nggak bisa kita apa-apain. Kita tidak ada namanya e-reporting terlambat tuh nggak ada, ya. Jadi lupakan saja, kita move on, lapor yang sekarang. Kalau tahun lalu gue nggak lapor, apakah sekarang gue lapor? Jawabannya perlu dilapor, teman-teman ya. Nah, kemudian apa saja instrumen investasi? Instrumen investasi yang pertama tabungan, deposito, saham. Saham itu di PT terbuka bisa, di PT tertutup juga bisa. Kemudian SBN, reksadana, obligasi, tanah bangunan, itu semuanya bisa ya. Nah, lebih rincinya nanti lihat di e-reporting-nya. Sudah ada daftarnya dan terus diperbaharui. Jadi nggak ada masalah ya. Nah, yang penting kita pahami adalah apa yang bukan instrumen. Oke, nah ini penting nih, mesti kita pahami ya, apa yang bukan instrumen. Yang bukan instrumen yang pertama beli emas. Orang pikir beli emas kan investasi, tetapi nanti kita coba cek ya, di daftar e-reporting-nya itu kayaknya nggak ada emas. Oke. Kemudian kripto. Kripto kan juga investasi, tetapi sepertinya tidak ada di daftar instrumen. Kemudian beli motor, mobil, biaya hidup, sekolah anak dan lain-lain
yang sifatnya ini, tidak ada bunganya ya, yang sifatnya ini adalah, expense, jadi beban biaya, jadi nggak bisa masuk instrumen investasi. Oke. Kemudian kita siapkan data teman-teman ya, dividen 2022, 23, 24. Nah, kan sekarang kan Maret 2025 kita lapor 3 tahun, yaitu dividen 2024, 23, dan 2022. Oke, ini sudah gua siapkan, ini data gue ya. Dan data ini hanya untuk, tujuan edukasi teman-teman ya. Datanya benar apa enggak ini belum tentu ya, datanya tujuan edukasi. Contoh 2022 gue dapat dari PT A ini sekian, 2023 sekian, 2024 sekian, PT B ini yang ini 0, 2022, 2023 0, 2024 ini muncul. Oke, begitu teman-teman ya. Total dividennya 800, 2,2, 2,2 gitu. Nah, berapa nilai yang diinvestasikan? Kalau gua langsung go full semuanya, nilai investasinya, oke. Kemudian investasi ke mana? Investasi ke SBN, SBN, SBN. Oke, kalau gua hanya berinvestasi di SBN sejauh ini ya, karena duitnya nggak banyak, gua hanya fokus di SBN dan gua tidak menguasai instrumen investasi yang lain. Jadi saran gua teman-teman juga begitu ya, jangan, investasi di tempat-tempat yang kita belum paham. Contohnya saham ya, lu kira saham bisa menguntungkan, belum tentu ya. Oke. Nomor 3, tutorial masuk ke menu langsung ya teman-teman ya, akan langsung kita tes langsung menu layanan e-reporting investasi di DJP online ya, bukan di Cortex. Nanti teman-teman ingat ya, sebelum lu klik lapor, harus di-screenshot dahulu semuanya, karena tidak ada detail ketika berhasil lapor, oke. Ini contoh laporan 2024 gue. Contoh laporan 2024 gue, ini yang 2024 ya. Ya, yang tahun lalu 2024, sekarang 2025 nih. Oke, lapor reporting dividen ada 2023, kemudian ada 2022, kemudian 2021 nggak ada. Oke, nah seperti itu. Nah, gua taruh di SBN ya, ini cukup. Oke, selesai ya. Ini harus di-screenshot teman-teman ya, kalau lu nggak screenshot nggak ada nanti hasilnya. Oke, kita langsung masuk aja. Ini adalah contoh SPT tahunan yang sudah gua bikin kemarin ya. Dividen itu masuk ke nomor 7 sini, ke sheet nomor 7 dividen. Nah, tetapi ketika gua lapor itu gua lapor di kelompoknya Prive, di nomor 3 ya, nomor 3 di penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, gua masukin kelompok Prive di CV. Oke, untuk semua yang tidak terbagi atas saham ya. Oke. Nah, kita masuk ke DJP online, kita langsung masuk nih ya, teman-teman tinggal masuk pakai nomor NIK, oke, kemudian password-nya masukin, kemudian klik selanjutnya. Kalau teman-teman baru baru pertama kali masuk akan diminta, verifikasi ke email ya. Oh salah, gua ulang lagi error, mudah-mudahan ya. Oke, ini real time teman-teman ya, kalau error ya salah. Ya bisa masuk ya, kalau teman-teman baru pertama kali masuk nanti akan minta verifikasi email, kalau gua sudah sering masuk jadi nggak perlu lagi. Klik layanan ya, klik layanan satu kali, kemudian klik yang namanya e-reporting investasi. Nah, ini dia, oke, e-reporting investasi. Kalau ini belum muncul di tempat Anda, tinggal masuk ke menu profil Anda, profil saya, kemudian pilih di situ aktivasi fitur ya, aktivasi di situ e-reporting investasi. Kan gue sudah lapor, nah ini klik dulu ya, klik e-reporting investasi. Gue sudah ada laporan 2024, ada laporan 2023. Nah, cuma bisa unduh BPS nih. Lu cuma bisa unduh BPS, lu nggak bisa lihat detailnya. Ini cilakanya nih. Sebodoh itu ya memang ya orang-orang IT di kantor pusat sana ya. Nggak bisa lihat detail, tapi nggak apa-apa. Sekarang kita klik lapor ya. Klik lapor satu kali. Nah, yang bagian atas, kelompok atas adalah laporan dividen yang lu hasilkan, yang lu dapat dari PT. Yang di bawah adalah lu investasinya ke mana. Gitu teman-teman ya, supaya nggak bingung ya. Yang di atas adalah investasi nilainya berapa, dividen nilainya berapa, yang di bawah adalah investasinya pindah ke mana, masuk ke mana. Nah, oke. Jadi dua-dua harus dilaporkan ya. Gua klik tambah satu kali di sini, gua klik tambah satu kali, nah dia muncul nih, ada 3 kategori, 2022, 2023, 2024, oke. Kita mulai dari 2024 deh, nggak apa-apa ya, 2024. Nah, jenis penghasilannya ini adalah dividen dalam negeri ya. Dividen dalam negeri ada beberapa macam nih. Dia ada dalam negeri, ada luar negeri. Nah, dan sebagainya. Gue pilih dalam negeri. Kemudian pemberi penghasilannya siapa? Nah, ini sudah ada nih. Sudah ada nih ya. PT Akasa. Kemudian tanggal diterimanya berapa? Nah, tanggal ini kan bingung teman-teman ya. Banyak orang bingung tanggal-tanggal. Kalau gue langsung lempar aja ke akhir akhir Desember. Karena bingung. Kebanyakan tanggalnya. Nah, kalau gue malas, gue langsung lempar aja ke Desember. Toh intinya kan filosofi mengenai dividen sudah gue penuhi, yaitu gue investasikan gitu. 2024 ya, bukan 2025.
Oke, 2024. Oke, jadi Desember 2024, kemudian dari jumlah dividen yang dibagikan berapa? Jumlah dividen yang dibagikan adalah 22, 3, 4, 5, 9, 3, 8, 4, 6. Oke. Kemudian berapa jumlah yang diinvestasikan? Kan tidak semua diinvestasikan ya. Nah, kalau gua semua gua investasikan. Oke. Ini 2024 ya, selesai. Oh, ini PT Akasanya bukan 2, 1, 9, 1, 8, 600, 695. Oke, gua taruh sini. Oke, kita klik tambah ya, tambah. Nah, ini sudah muncul nih ya. Nah, jadi pelaporan ke-1 kita tambahin lagi nih ya, kita tambahin lagi. Masih di 2024, tetapi kali ini beda PT. Nah, PT, PBSI aja dah. PBSI. Oke, tanggal 31 Desember 2024, jumlah dividennya gue 315,993,151. Oke, ini gue copy, gue pastekan ke sini, tambah. Oke, kita lihat ya. Jadi 2024 gue dapat dua dividen dari dua PT yang berbeda ya. Nah, dua PTP. Nah, nilai sekian sekian, oke. Gue tambah lagi nih. Gue tambah lagi pelaporan kedua kali ini. Pelaporan kedua untuk tahun 2023. Oke. Dividen dalam negeri, ini PT-nya apa? 2023, kita kembali ke sini nih ya. Nah, 2023 gue dapatnya ini nih. Dari satu doang, PT Akasa doang. Oke. Gue tinggal masuk ke PT Akasa, kemudian tanggalnya 2023 nih ya. 2023 kita mundur, 2023 ke Desember. Nah, pertanyaannya siapa yang ingat tahun 2023 tuh kapan aja tanggal berapa gue dapat dividen? Kalau orang main saham, itu satu tahun bisa bisa puluhan atau ratusan baris dividen. Gimana cara lapornya? Kan memang kacau ya. Ya, sudahlah negara kita begitu ya, memang dibikin ribet. Oke, 2216761945. Ini contoh ya, contoh teman-teman ya, hanya untuk edukasi aja ya. Oke, oke, masuk ke sini 31 Desember 2023. Oke, masuk ya, gua klik tambah. Oke, tambah. Kemudian tambah lagi nih, laporan ketiga 2022 adalah dividen yang gue terima di 2022 dari PT apa? Silakan ditulis. Kemudian tanggalnya berarti kan 2022 nih ya, 2022 Desember 2022. Nah, ini ya, Desember 2022 tanggal terima. Kemudian nilainya berapa waktu itu 800. Oke, 800. Oke ya, klik tambah. Oke. Nah, kita review dulu teman-teman ya. Kita review dulu, kita lihat tahun lalu. Tahun lalu cara gua simpannya seperti ini ya. Gua screenshot aja dari sini nih, tahun lalu nih ya. Nah, jadi tahun ini pun akan sama seperti itu caranya, kita screenshot. Oke, kemudian gua screenshot dulu deh. Gua screenshot dulu. Nah, gua screenshot dulu. Oke, selesai. Kemudian sekarang laporan investasinya. Oke, laporan investasi. Kita klik tambah ya di bawah sini. Gua klik tambah. Nah, sama nih caranya nih. Sama caranya ya. Kita mulai 2024. 2024 tanggal investasi kapan? Ini maksimal adalah 31 Maret ya, 2025. Jadi Anda dikasih waktu semua dividen yang lu dapatkan di 2024 maksimal lu investasikan tuh di Maret 2025. Oke, kita masuk. Kalau gua samain aja 31 Desember supaya nggak pusing. Nah, ini bentuk investasinya apa? Nah, ini pilih teman-temannya, ada banyak banget teman-temannya, lu pilih aja nih. Ini tanah dan bangunan dan sebagainya, lu pilih yang paling cocok aja, paling mendekati ya. Oh, wah, buset, banyak banget, buset. Jadi teman-teman nggak usah pusing, pilih yang paling mendekati saja ya, nggak usah pusing. Ya, pilih yang mendekati saja. Gua mungkin ini ada deposito, ada bank syariah. Kalau gue pilih suku ya. Obligasi atau suku perusahaan swasta gue bukan swasta ya, gue dari pemerintah. Gue pilihnya apa kemarin ya? Yang tahun lalu gue pilihnya adalah, oh ini Republik Indonesia Sukuk ya, Sukuk. Gue klik Sukuk nih ya, gue ketik ya. Surat berharga negara Republik Indonesia nih ya. Bukan syariah. Surat berharga negara Republik Indonesia Sukuk. Oke, badan usaha banyak banget. Orang jadi bingung gara-gara ini nih. Oke. Oh ini. Ya udah. Surat berharga negara Republik Indonesia dan surat berharga syariah NKRI ya. Jadi surat berharga SBN negara Indonesia dan SBN syariah. Jadi masuk ke situ, nilainya berapa? Nah, nilainya gue total semua langsung nih. Jadi nggak usah satu-satu lagi ya. Langsung gue total semua. Nah, ini ya.
2234593846. Langsung gue klik tambah. Oke, masuk. Nah, kemudian gue klik tambah lagi nih ya. Gue klik tambah lagi untuk yang 2023. 2023 kita masukin langsung ke Desember 2023. Kemudian gue pilih sama sukup. Gue pilih sukup yang ini. Oke, kemudian nilainya berapa? Nilainya 2216761945. Oke. 2216. 2216761945. Oke, gue klik tambah. Oke, lanjut. Tambah lagi nih ya. Tambah lagi laporan investasi untuk 2022. 2022 kapan investasinya? Gue lempar aja ke Desember 2022. Karena pusing, lupa juga kapan lapornya. Oke, kemudian sukup. Oke, sukup sudah berharga 800 waktu itu ya. Oke, klik tambah. Oke, klik tambah 800, submit. Oke, nah ini sebelum lu submit, teman-teman screenshot dulu ya, screenshot. Gua ambil screenshotnya, gua taruh screenshotnya di sini. Oke, karena nanti akan hilang nih. Semua data ini akan hilang nantinya ya. Jadi perlu di screenshot ya. Kemudian coba gue bisa nggak kecilin? Oh bisa kecilin, bisa bisa. Oke, gua kecilin, gua akan screenshot lagi ulang secara total. Nah, oke, gua screenshot ulang. Barulah klik submit ya, klik submit. Apakah Anda yakin dengan sampai pelaporan? Yes. Oke. Cek ulang ya sebelum Anda klik yes ya teman-teman ya. Nah, pelaporan telah tersimpan ya. Ini gue screenshot dulu nih. Ini gue screenshot nih yang ini nih. Karena ini tadi hilang lagi nih. Oke. Klik OK. Nah, ini dia teman-teman sudah muncul ya. Klik BPS, unduh BPS ya. Unduh BPS, klik satu kali. Nah, gue taruh di desktop. Ini lapor tanggal 12 Maret 2025 ya. Nah, e-reporting. Nah, masuk ke desktop, kita lihat dokumennya. Ini dia ya. Jadi dokumennya hanya ini teman-teman, nggak ada yang lain. Cuma ini yang lu dapat. Lu nggak dapat detailnya nih ya. Dan lu mau cek detail lagi udah nggak ada. Oke, kita mau cek kembali ke detail udah nggak ada. Nah, makanya penting sekali untuk tadi screenshot teman-teman ya. Oke, kita kembali ke sini. Nah, banyak orang bertanya, bolehkah gue investasi berubah-ubah? Jadi tahun pertama gue taruh di SBN, tahun kedua gue cairkan, gue pindah ke deposito, tahun ketiga gue cairkan, gue beli rumah. Bolehkah begitu? Jawabannya boleh, teman-teman ya. Setahu gue boleh. Tetapi lo akan kesulitan nanti ketika membuktikan aliran uang. Kalau orang pajak panggil lu nih, dia tanya, buktikan dong Bapak aliran uangnya, investasi pertama segini, kedua segini, ketiga segini. Buktikan dong aliran uangnya. Kita ribet teman-teman ya, kita ribet, kita repot, karena kita marah-marah lagi sama orang pajak, gitu ya. Jadi lebih aman taruh di sebuah instrumen investasi dan tahan di situ terus selama 3 tahun, nggak usah diapa-apain, gitu ya. Nah, contohnya SBN. Kalau SBN kan ada yang 4 tahun, ada yang 6 tahun. Nah, paling gampang di situ SBN saja. Oke. Kemudian banyak orang bertanya nih, bolehkah gua tarik di tengah tahun, gua pakai untuk bisnis, kemudian di akhir tahun gua kembaliin lagi, sehingga seolah-olah terpenuhi full setahun investasinya. Jawaban gua jangan teman-teman ya, jangan ya. Yang pertama, orang pajak tidak bodoh. Lu kira orang pajak goblok, gitu ya. Jadi ya, jangan main-main hal-hal seperti ini teman-teman ya. Jadi kita kan sudah dikasih gratis nih sama negara nih. Kan mestinya lu bayar 10%. Lu dikasih gratis. Ya udah, kita kasih timbal balik, kita berkorban. Dengan cara apa? Dengan cara menempatkan dokumen barang ini, uang ini stay di satu instrumen investasi selama 3 tahun terus-menerus. Itulah pengorbanan kita karena negara sudah berkorban buat lu. Ya negara nggak mau ambil 10% tapi kita bantu negara. Kira-kira gitu ya. Kemudian terakhir, gimana kalau terlambat lapor yang sudah lewat? Banyak orang khawatir gimana nanti nih gue suruh bayar 10% dan sebagainya ya. Jadi setahu gua teman-teman, pada dasarnya tidak ada dasar hukum yang tegas yang mengatakan kalau lu tidak lapor atau kelupaan lapor, maka lu harus kena PPh dividen 10%. Itu setahu gua nggak ada dasar hukumnya. Oke. Jadi menurut gua tetap tidak usah bayar PPh 10% sepanjang kita bisa buktikan bahwa ini barang sudah diinvestasikan. Oke. Ya, karena undang-undang itu kan dibikin ada filosofinya. Filosofi undang-undang ini adalah di PMK 18 ya. Negara tuh mau bantu warga masyarakat. Oke, yaitu lu nggak usah bayar 10%, tapi lu bantu balik negara dengan cara lu investasikan di instrumen investasi sehingga ekonomi bisa berputar. Ya kan? Ekonomi bisa berputar, ekonomi bisa berjalan dengan baik.
Oke, sekarang kan gua sudah investasi, roda ekonomi sudah berputar, ya kan? Bank sudah dapat benefitnya, negara dapat benefitnya. Nah, gue cuma nggak lapor doang. Jadi seharusnya filosofi sudah terpenuhi, sehingga gue seharusnya tidak usah kena yang namanya, PPh 10% final, gitu ya. Sepanjang lu bisa buktikan. Dan menurut gua masuk akal ya. Dan sejauh ini belum ada kasus ya, klien gua belum ada yang kasus, ya kalau gue sih lapor semua ya. Tetapi belum ada kasus juga yang memang ada kasus orang-orang yang mengaku dia disuruh bayar PPh 10%. Tetapi coba deh lu ngotot ya, coba lu ngotot lu bilang, pada prinsipnya gua sudah lapor, sudah bayar, sudah diinvestasikan gitu. Nah, seharusnya memang nggak perlu kena PPh 10% lagi gitu ya. Dan kalau memang lo mau lawan ya boleh aja ya, lumayan 10% gitu teman-teman ya. Yang penting lu bisa buktikan bahwa lu sudah investasikan. Oke, itu teman-teman ya, e-reporting investasi versi 2025 untuk DJP online ya. Tahun depan kita nggak tahu, mungkin sudah pakai Cortex. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi, semoga terbantu.